Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Kemudian saya rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana menghidupkan salah satu kewajiban kita, ihya'ul ilmu, menghidupkan ilmu. Harapan kita nanti dengan ini semua ini menjadi bekal buat kita, khususnya buat saya dan buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh sore yang saya rahmatullah, pada malam hari, pada subuh hari ini saya kebahagiaan dapat tugas wazifah dari DKM kajian surat Al-Waqiah yang tadabbur. Saya ambil dari kitab tafsir, walaupun cuma penyambung lidah dari penulis tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Aisar Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazari, dan bukunya cukup tafsir cukup mudah dipahami, termasuk juga nanti kalau tambah referensi kita bisa juga dibaca tafsir Hamka yang Azhar, dan ada juga banyak tafsir yang dia bisa dijadikan sebagai rujukan kita. Baik, kita mulai saja pertemuan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, hari ini kita membahas tentang surat Al-Waqiah yang kita ambil iktibar, pelajaran atau tadabbur, hikmah yang kita dapatkan dari surat ini apa. Baik, saya akan memulai membaca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. والسابقون السابقون في جنات النعيم. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, 10 ya 12 ayat pertama ini sebagai mukadimah awal dari surat Al-Waqiah ini ya. Paling tidak kita bisa mendapatkan penjelasan dari pemahaman kita dari surat Al-Waqiah 12 ayat pertama ini. Ikhwatiman rahimakumullah, ya. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat telah terjadi. Hari kiamat disebut juga Al-Waqiah, atau nanti kita membaca surat-surat yang pendek yang lainnya, di antaranya Al-Qari'ah atau Al-Haqqah.
Itu gambaran pengertian tentang hari kiamat itu adalah merupakan sebuah kejadian yang nyata, realitas yang tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa diingkari. Jangankan diingkari, didusta pun juga, didustakan juga tidak bisa. Makanya pada ayat kedua dijelaskan laisa liwaqa'atiha kadzibah, di mana kejadian ini tidak seorang pun bisa mendustakannya. Walaupun hari ini kita banyak menyaksikan banyak orang-orang yang berdusta tentang adanya hari akhir, bahkan tidak percaya hari akhir. Ya, kita bisa bayangkan ada seorang tokoh memberikan ilustrasi tentang para ulama yang yakin kepada adanya hari akhir, lalu mereka dengan beraninya mengatakan di luar kapasitasnya, dianggap sebagai penghayal. Nauzubillah min dzalik. Tentunya bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ingin membuktikan keimanan kita dan ingin kita tersambung dengan ayat Allah, tersambung dengan jalan kehidupan kita sebagai seorang muslim, ya, kita tidak bisa kita ingkari keberadaan ini. Ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak seorang pun yang bisa mengingkari kejadian ini. Ya, enggak ada. Hati manusia pasti tersambung dengan itu. Ya. Naluri manusia tidak bisa mengingkari itu. Kita lihat dalam kehidupan yang nyata saja, gitu kan. Nanti di hari kiamat semuanya habis semuanya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya akan berakhir semuanya. Nah, kita lihat dalam kehidupan realitas yang nyata aja. Ya, kita saksikan betapa banyak kita ini, kalau kita lihat pohon itu ada buahnya. Buahnya itu buah rambutan atau buah kelapa. Ya. Istilah kata enggak tua, enggak muda, kalau jatuh ya jatuh juga. Enggak, kalau ya memang enggak tua, enggak muda, kalau mau rontok mah rontok juga gitu. Nah, itulah gambaran kehidupan. Apalagi nanti gambar kehidupan nanti di yaumil akhir, semuanya akan berakhir semuanya. Gitu. Oleh karena itu, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi kalau ada orang hari ini mengingkari itu semuanya, berarti dia sudah mendustai dirinya sendiri. Sudah mengingkari hatinya sendiri, gitu lah. Kalau ada orang yang mendustakan adanya hari kiamat ini, kenyataan itu berarti dia mengingkari dirinya sendiri. Ini menjadi renungan buat kita sekalian. Khafidatur rafi'ah. Ya. Dan pada akhirnya apa? Semuanya dan akan dihinakan. Nanti akan ada segolongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang pada akhirnya apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditinggikan dan ada yang dijatuhkan. Sebagaimana juga kalau tafsiran Buya Hamka itu, ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya itu menggambarkan ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Sebagaimana juga di dunia, ya, di mana nanti para gunung-gunung yang harinya ini kami melihat begitu tingginya, bahkan sampai ketinggian 8.000 meter gitu kan. Ya, kalau Indonesia ini 5.000 meter ya Pak Irfan ya, paling tinggi gunung itu. Itu nanti akan diratakan nanti. Dan pada akhirnya nanti ada yang dipendam di dalam tanah seperti mayat-mayat akan dicuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan itu nanti akan bermunculan orang-orang, akan dinaikkan orang-orang yang tadinya dipendam di dalam tanah, kemudian akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tafsir Buya Hamka seperti itu. Ya. Jadi semuanya nanti akan dibangkitkan. Ya, ada yang dijatuhkan, ada yang dibangkitkan, ada yang diratakan, ada yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafidatur rafi'ah. Ya. Menghinakan segolongan yang dimasukkan ke dalam neraka dan memuliakan segolongan orang yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau dalam tafsir Al-Aisar ini seperti itu. Tapi kalau Buya Hamka menafsirkan ya seperti itu. Nanti ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Ada yang diturunkan, ada yang dimunculkan, gitu. Nah, kalau di sini tafsirnya Al-Aisar ini ya luar biasa. Ya, ada manusia yang tadinya merasa tinggi di dunia tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ketinggian mereka tidak didasarkan keyakinan kepada Allah, tidak didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga pada akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam subhanallah ya, kita baca surat Al-Zumar ayat 72 kalau enggak salah ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, nanti ada segolongan manusia yang kafir, ya, mungkin dunia petentang-petenteng dengan merasa hebat dan sebagainya, tapi karena tidak beriman nanti digiring, ya, digiring ke pintu neraka jahanam. Begitu sampai, ya, pintu neraka jahanam itu terbuka dengan sendirinya. Kita bisa bayangkan kalau bicara digiring itu biasanya binatang ternak, ya, tapi beda dengan orang-orang yang beriman, ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Di situ ada kata waw ataf. Atau ada kata wa di situ. Wa di situ adalah dalam bahasa ihtiram, penghormatan terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Mereka diapain? Diiringi, dikawal. Ibarat seorang pejabat liwat, itu ada mobil patwalnya, Pak. Jadi mobil patwalnya dikawal itu. Di belakang ada pengawal, di depan juga ada patwalnya, ya, atau operatornya gitu, ya. Jadi sehingga jalan itu dibukakan. Begitu sampai di pintu surga itu dibukakan, ya. Tapi bagi orang kafir begitu sampai di pintu neraka itu terbuka dengan sendirinya, sehingga mereka yauma yud'u ila nari jahannam da'a. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ini khafidatur rafi'ah, ada segolongan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan ada segolongan yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, gitu. Wa bussatil jibalu bassa. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, iza rujjatil ardu rajja, semuanya akan tumbang, semuanya akan hancur semuanya. Kita lihat dalam kehidupan kita, ya, ketika terjadi bencana alam, ya, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi banjir, tsunami dan sebagainya, itu saja sudah mengerikan. Bagaimana nanti dengan goncang segoncang-goncangnya sehingga tidak ada lagi, semuanya pada bertumbangan semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu semuanya apa? Lari. Dari saudaranya lari. Wa sahibatihi wa bani, dari sahabatnya dan dari anak-anaknya. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, semuanya terpisah semuanya pada hari itu. Ya. Ya, mungkin sekali lagi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, mungkin tidak percaya ini, dianggap sebagai hayalan gitu. Namun tentunya bagi kita selaku hamba Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin adanya hari pembalasan ini, kita yakin adanya hari akhir ini. Itulah bukti, kayak salah satu bukti rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Silakan baca dalam surat, kalau kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Diletakkan pada rangkaian awal dari ayat ini. Dari potongan awal dari ayat ini. Yang namanya iman itu laisal birra, tidak ada kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah dengan kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tapi iman itu adalah tetapi kebajikan itu kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Ya, kita beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah kebajikan. Lalu iman kepada yang lainnya, gitu. Kepada rukun iman yang 6 itu, gitu.
Nah, tentunya siapa yang bisa menerima ini? Itu orang yang hatinya terbuka. Ya, yang hatinya lapang terhadap kebenaran, menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Iza rujjatil ardu rajja, semuanya itu digoncangkan. Ya, di hari akhir semuanya digoncangkan dengan segoncang-goncangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya nanti akan ditumbangkan oleh Subhanahu wa taala dengan goncangan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Sehingga tidak tahu lagi. Ya, kita lihat sajalah ya seperti tadi, ya. Baru gempa bumi saja misalnya. Di tempat saya dulu ada gempa bumi, ya di Kota Padang itu. Dari kamar mandi mereka lupa pakai baju. Cuma pakai celana kolor doang keluarnya. Ya. Itu baru di dunia apa? Bagaimana nanti kalau di akhirat? Lupa semuanya itu. Gitu. Ya. Wa bussatil jibalu bassa. Ya. Gunung-gunung itu dihancurkan. Ya. Diratakan dengan tanah seperti debu. Makanya kata-kata busa itu kata basa. Basa itu artinya berdebu. Debu-debu yang bertepung diambil dari kata tepung gitu. Ya. Tepung ini artinya apa? Tepung itu ketika dia disebar dia akan meraur-raur kemana-mana gitu. Begitulah gambaran gunung itu nanti diambil akhir itu seperti itu. Ketika bumi diguncangkan, lalu gunung-gunung itu dihancurkan seperti debu-debu yang berterbangan. Kan kita baca surah Al-Qariyah. Ya. Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsuus wa takunul jibalu kal ihni manfus. Semua gunung itu dihancurkan semuanya, seperti debu-debu yang berterbangan. Gitu. Nah, ini gambaran dalam ayat ini. Ya. Wa bussatil jibalu bassa. Ya. Apalagi kita, gunung saja seperti debu-debu yang berterbang, apalagi manusia. Ya. Ada seperti ulat, nggak ada artinya sama sekali. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang membuat kita menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi yang punya jabatan, bagi yang punya kekayaan, apa yang perlu disombongkan? Semuanya nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti setelah itu di yaumil hisab ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara, mulut kita bicara, enggak bisa bicara. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dalam surah Yasin 65 kalau enggak salah Pak ya. Pada hari itu mulut kita dikunci, yang bicara tangan kita, yang jadi saksi adalah kaki kita. Gitu. Oleh karena itu, hikmah yang kita dapatkan dari surat Al-Waqiah ini adalah betapa dahsyatnya kejadian yang luar biasa itu. Yang nanti itu waqi'. Ya. Akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan umat manusia nanti. Manusia akan merasakan. Tapi mudah-mudahan jangan kita yang merasakan itu. Insya Allah orang-orang yang beriman, dalam sebuah riwayat katakan orang yang beriman yang dekat kepada Allah, ya tidak akan mendapatkan peristiwa itu. Ya. Tapi ini gambaran kepada kita supaya kita sadar, ya, bahwa ini akan terjadi. Namun jangan sampai kita mengalami itu semua. Tentunya kita siapkan bekal kita. Ya, kita siapkan apa persiapan yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya orang-orang yang zalim yang merasakan itu semuanya. Pada hari akhir itu mereka tidak bisa lagi mengingkari. Mereka yang sombong, mereka yang merasa hebat dan sebagainya tidak bisa lagi menyatakan kesombongannya. Fakanat haba'an mumbassa. Ya. Ya, gunung-gunung itu ibarat debu-debu yang berterbangan. Ya, haba'an mumbassa.
Jadi kata basa itu diambil dari kata tepung. Tepung itu kalau diaur-aur itu jadi terbang kemana-mana itu. Ya. Oleh karena itu gambaran, ya jangankan kita gunung. Kenapa gunung? Gunung itu kelihatannya kokoh. Gunung itu kelihatannya kuat. Jadi gunung itu sebagai simbol kekuatan sebenarnya. Ya. Jadi sebagai simbol kekuatan maka ditampilkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Jadi gunung aja yang kelihatannya kuat itu dihancurkan oleh Subhanahu wa taala, apalagi kita makhluk manusia yang maaf yang diciptakan dari air yang hina tadinya. Mau diangkat derajat kita, kemudian diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kondisi yang sangat lemah kita. Ya. Lalu pada saat itu wa kuntum azwajan salasah. Pada saat itu manusia terbagi tiga. Ya. Manusia terbagi tiga golongan. Jadi pada saat kiamat itu terjadi, ya dalam proses kiamat terjadi, maka di saat itu kejadian dahsyat itu semuanya sudah dihancurkan oleh Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah dihancurkan oleh Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi kehidupan. Pada saat itu muncul manusia dimunculkan oleh Subhanahu wa taala. Manusia terbagi tiga golongan. Wa kuntum azwajan salasa. Ya. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ada golongan yang menerima kitab dari tangan kanan. Yamin terus kanan. Ya. Jadi ada manusia yang menerima kitab dari tangan kanan. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Lalu pada saat yang bersamaan juga ada manusia yang menerima kitab dari tangan kirinya. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Ya. Di sini fa semua nih fatih. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, fa ashabus shimal lima ashabus shimal. Ada manusia, maka pada saat itu ada manusia pasti itu menerima catatannya dengan tangan kanannya, catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya. Lalu ada manusia menerima, pasti ada manusia juga yang menerima kitab dari tangan kirinya. Ya. Nah, yang terakhir was-sabiquna as-sabiqun. Lalu ada orang yang pertama kali mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala saat itu. Was-sabiquna as-sabiqun sullatun minal awwalin. Mereka telah dari kelompok-kelompok terdahulu yang ada hidup di zaman sahabat yang mereka dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu gambaran. Ya. Ulaikal muqarrabun. Ya, kenapa mereka didahulukan masuk surga? Karena mereka itu dekat dengan Rasulullah SAW. Qarib. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang tidak qarib dengan Rasulullah SAW? Ya. Tentu tidak ada jaminan. Tapi minimal kita selalu berupaya bagaimana mengupayakan agar nanti di yaumil qiyamah kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya kita termasuk ashabul yamin ma ashabul yamin. Nauzubillah. Ya. Ketika kita mendapatkan ashabus shimal lima ashabus shimal. Gitu. Oleh karenanya dari 12 ayat ini memberikan gambaran kepada kita sekalian secara umum bahwa ya, Allah semuanya sudah menjelaskan kepada kita ya, untuk bertujuan dalam rangka mengukuhkan adanya hari berbangkit yang tidak bisa kita ingkari, suatu kenyataan yang pasti nanti yang akan dirasakan bukan hanya kepada orang beriman tapi juga kepada orang seluruh umat manusia, seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini nanti akan merasakan adanya hari itu ya, dan adanya hari pembalasan. Mungkin sebagian orang ada yang mengingkari adanya hari pembalasan ini ya,
karena kedegilan mereka kepada Allah, karena kejahatan mereka kepada Allah, mulai dari segi akidahnya, kemudian segi amaliyahnya, ya, mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ambil sedikit misalnya contoh realitas yang kita temukan pada hari ini. Kelangkaan, bukan kelangkaan lagi. Kalau sebelumnya misalnya minyak goreng harganya headnya 14.000 ya Pak ya, menghilang. Tapi begitu headnya dicabut, banjir minyak goreng, tapi harganya selangit, 24.000 atau 25.000, bahkan sampai 26.000 misalnya. Yang melakukan ini siapa? Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Nah, praktek semacam ini terjadi di zaman Nabi Syuaib. Ya, makanya Nabi Syuaib Allah perintahkan kepada kaumnya, Ashabu Madian itu, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membereskan tingkah lakunya dalam berbisnis. Nah, di kita kaum muslimin, Rasulullah pun sudah mengingatkan kepada kita, ya, la yahtakiranna illa khati'i. Tidaklah mereka itu curang dalam berbisnis kecuali mereka itu para pendosa. Ya. Lalu apa lagi? Wal uja'ul lati lam taqad madat fi aslabihim alladzina madaw. Kelaparan, kesulitan hidup tidak akan terjadi di tengah-tengah umat ini kecuali telah terjadi persekongkolan antara pemangku kekuasaan, pemangku kebijakan dalam negara ini dengan pengusaha yang rakus. Terjadi nggak Pak? Nah, ini kenapa terjadi? Karena mereka mengingkari hati nuraninya, gitu ya. Ya. Mereka mengingkari akan adanya hari pembalasan, melakukan pembangkangan, sehingga mereka berani melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat loh, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengingatkan kepada kita, at-tahjir idzal lam takun faqihan irtatam summartatam irtatam ghariqa. Pebisnis apabila tidak paham dengan agama ini, maka dia akan tenggelam, akan ditenggelamkan oleh riba. Ya. Lalu sebelumnya juga Umar bin Khattab juga pernah bilang, ya, at-tajir wa man lam yatafaqahu fid din fala yatajirna fi aswaqina. Para pedagang kalau tidak paham dengan agama ini, maka jangan berdagang di pasar kami, jangan berbisnis di pasar kami. Nah, ini peringatan-peringatan sudah ada, ya. Tapi ya itu tadi, bagi orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, mereka tetap, ya, mau dikasih peringatan apapun, mereka tetap akan melakukan kecurangan-kecurangan, gitu. Ya. Dan mereka bersikap keras kepala, mengingkari itu semuanya, ya. Padahal hati mereka sendiri tidak bisa mendustakan akan adanya hari pembalasan itu, akan adanya hari kebangkitan itu. Mereka sendiri juga tidak akan bisa mendustakan akan adanya kenyataan terjadinya kiamat itu. Mereka tidak bisa mengingkari. Lalu mereka ingkari, kenapa? Karena ada penyakit dalam hati mereka sebenarnya. Sekali lagi, artinya tidak ada seorang pun yang dapat mendustakannya, karena semua orang itu telah mengimaninya kejadian itu sebenarnya. Kejadian mereka akan adakan adanya hari pembalasan, baik pembalasan dengan sorga, pembalasan dengan, mereka tidak bisa mengingkarinya, semuanya akan terjadi. Tapi itu tadi, sekali lagi, ya, karena nuraninya, hatinya sudah kotor. Dalam surat Al-Hajj
bukan hatinya bukan hatinya yang ingkar gitu. Hati mereka tidak bisa mengingkari, tapi karena ada kebutaan basirahnya sehingga tidak bisa menghidupkan mata hatinya dengan baik gitu. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini, di mana apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, itu berarti bahwa semua yang ada ini akibatnya nanti akan dihancurkan oleh Subhanahu wa taala. Dihancurkan berkeping-keping. Sehingga jadilah mereka semua itu nanti akan menjadi debu-debu yang berterbangan, haba mansura. Ya. Lalu berikutnya, di mana manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ini maksudnya adalah kedudukan mereka itu ada yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima kitab dengan tangan kanannya, fa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan itu adalah orang-orang yang diagungkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang disengsarakan, itulah yang dihinakan, fa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang dihinakan. Ya. Nah, tapi ada satu golongan tadi sudah disampaikan, ya, was-sabiquna as-sabiqun, ada kelompok yang mereka ini dihormati, sangat dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mereka ini berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, dan itu ada di zaman Rasulullah. Ya. Mereka lah orang yang paling dahulu masuk surga, sullatun minal awwalin. Ya. Mereka yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya. Itu para sahabat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Mungkin derajat kita tidak sampai seperti itu, tapi minimal kita selalu berusaha agar nanti kita upayakan kita menerima kitab Allah itu dengan tangan kanan kita. Gitu. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama adalah bahwa penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat itu suatu keniscayaan. Lalu yang kedua adalah iman dan takwa lah yang membuat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kezaliman dalam bentuk kesyirikan, kemaksiatan, pada akhirnya akan menempatkan manusia itu di lembah kehinaan. Nah, tinggal kita sekarang ini, kita berada di bulan suci Ramadan. Allah berikan kesempatan bagi kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Lalu kita buktikan keimanan kita ini dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikannya dengan ketakwaan? Kita laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakarub kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita jauhi segala kemaksiatan kita. Kita jauhi segala kemusyrikan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kesimpulan yang ketiga, bahwa orang-orang yang paling awal taat itu akan memiliki keistimewaan. Tadi fasabiquna as-sabiqun. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan dan sudah ada jaminan gitu. Karena mereka adalah termasuk pelopor, kader pelopor yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kader dakwah menjadi pelopor untuk menangan dakwah sehingga pada akhirnya sampai kepada kita hari ini. Ya. Sehingga namanya juga sering disebut, sering dikaji, ya kalau kita baca tentang kisah Abu Darda, itu sahabat Rasulullah SAW itu luar biasa.
ya, kadernya Rasulullah, salah satu perawi hadis yang cukup banyak, ya. Lalu dia juga mampu mengkader istri-istrinya. Istrinya ada dua, ada Ummu Darda al-Kabirah, ada Ummu Darda as-Saghirah. Nah, yang paling hebat itu adalah istrinya. Ya, kalau kita bicara tentang sirah para sahabat istighfar, itu ada Ummu Darda as-Saghirah, itu luar biasa. Ummu Darda as-Saghirah dia tabi'in, ya. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia dididik oleh sahabat Rasulullah sehingga menjadi ahlul hadis. Tempat bertanyanya para ulama. Ya, kenapa dia dididik oleh Abu Darda ini luar biasa? Dari usia sebelum balik dia sudah dididik, dari kecil dia sudah dididik. Sehingga pada akhirnya dia mengabdikan dirinya untuk siap dijadikan istri oleh Abu Darda, dan pada akhirnya subhanallah. Ya, dia menjadi seorang ahlul hadis. Ya, menjadi seorang ulama yang di zaman tabi'in luar biasa. Nah, maksud kita di sini adalah bagaimana kita menularkan dakwah ini yang kita pelajari dari kader por yang ada di zaman Rasulullah, yang semangatnya selalu hidup setiap saat, karena mereka ini as-sabiqun sulatum minal awwalun, dan mereka ini orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa? Ada al-yasariyun, ya, yaitu orang-orang yang dicelakakan di dunia dan di akhirat. Mereka termasuk rugi semuanya. Kenapa? Mereka mencari yang mudah-mudah saja. Kalau beramal di pinggir-pinggirnya saja. Kalau melakukan kebaikan di pinggir-pinggirnya saja. Kalau mengkaji juga di pinggir-pinggirnya saja. Ikut barisan dakwahnya di pinggir-pinggirnya saja. Sabodoh, yang penting istilah kata apa? Kalau kita pernah tahu ada ketimun, ya Pak, ya, ada ketimun masuk ke dalam kantong cuma sebagai tambahan, itu pun tidak, udah putih-putih udah nggak bisa dimakan gitu. Ya. Nah, orang-orang semacam ini Allah gambarkan di dalam surat Al-Hajj, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sekelompok manusia yang mereka memberikan pengabdian kepada Allah setengah hati, Pak. Ya. Mereka ngaji, mereka mengabdi kepada Allah, mereka berbuat kebaikan hanya setengah hati. Kalau dia berinfak, infaknya maaf, barang bekas yang sudah sisa. Kalau dia berkorban, korbannya yang sisa. Ya. Kalau dia berbuat melalui tenaganya tenaga yang kalau ngaji waktu sisa diberikan. Padahal Allah sudah katakan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kalian menginfakkan apa yang terbaik. Gitu. Nah, ini golongannya sadiyun seperti itu. Ya. Tidak berkualitas sama sekali. Gitu. Nah, ini yang kita dapatkan pelajaran dari 12 ayat pertama dalam surat Al-Waqiah. Ya. Lalu yang berikutnya ikhwati iman rahimakumullah. Dari ayat ke-13, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdu'ah. Ala sururin mawdu'ah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi akwabin wa abarin wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'zima illa qilan salaman salama. Nah, ini menggambarkan, ya,
tentang bagaimana kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan golongan orang-orang yang kecil, ya, termasuk yang ashabul yamin ini, Pak. Ya, jadi menggambarkan dua ini. Golongan yang pertama, sullatun minal awwalin, ya, wa qalilun minal akhirin, ya. Menggambarkan dua golongan yang menerima satu. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, wa ashabus shimal sullatun wasabiquna sabiqun. Nah, ini dua kelompok ini dari tiga golongan tadi. Nah, mereka mendapatkan kenikmatan ini, ya. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Ini tempat orang-orang yang tadi, ya, yang tempat orang yang sullatu wasabiquna sabiqun sullatu minal awwalun, sullatu minal awwalin, maaf. Kemudian fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Nah, dua kelompok ini nanti gambarannya kehidupan mereka subhanallah luar biasa. Allah gambarkan mereka hidup di surga itu janji yang pasti, ya Pak, ya, dengan janji yang pasti, ya. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat-ayat terakhir juga begitu. Ya. Subhanallah, saya lupa ayatnya. Jadi mereka sambil bertelekan di atas dipan-dipan yang bertahtakan bertahtakan emas dan berlian. Ya, sambil bertelekan dan menertawakan. Atau kalau kita baca dalam surat Al-Mudaththir, mereka itu sambil ngejek tuh. Yang tadinya mereka diejek di dunia, ya, dengan dalih radikal dan sebagainya, tapi nanti di akhirat mereka yang diejek tadi, yang diledek tadi, nanti pada akhirnya akan membalikkan suasana itu, ya, akan membalikkan suasana. Yang tadinya mereka diejek, pada akhirnya Pak, nanti di akhirat yang diejek ini akan mengejek lagi orang yang ngejek di dunia, gitu. Ya, akan ngeledek lagi orang yang ngeledek dia di waktu di dunia. Ma salakakum fi saqar. Ashabul yamin, orang yang menerima kitab di tangan kanannya apa? Ma salakakum fi saqar. Fi jannati yatasaalun. Mereka tempatnya apa? Di surga. Lalu mereka bertanya kepada siapa? Kepada orang yang ngejeknya waktu di dunia atau merendahkannya di waktu di dunia. Ya. Masalah kokum fi sakor. Kenapa kalian ada di dalam sakor ini, dalam neraka ini? Lalu apa? Yang ada dalam neraka sakor ini menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu jawaban mereka yang ada dalam neraka sakor ini, dalam sakor ini. Kami dulu enggak pernah memberi makan fakir miskin. Lam naku minal muslim. Kemudian lam naku minal muslim. Ya. Wala nutimul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan fakir miskin. Kemudian kami tidak pernah sholat. Kami selalu bangga dengan dosa. Lalu kami juga mengingkari adanya hari pembalasan. Gitu. Sehingga pada akhir hari itu tidak ada lagi bermanfaat. Apa yang dia miliki dunia itu nggak ada lagi manfaatnya. Tidak akan bisa menolong. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Gitu. Tidak ada lagi nanti yang bisa menolong dari harta yang dia miliki, dari kedudukan yang dia miliki, dari jabatan yang dia miliki, dari bisnis yang dia miliki, tidak bisa lagi jadi penolong bagi mereka. Gitu. Nah, itulah kebanggaan bagi orang yang beriman. Ya. Ala surim maudunah,
Ya, di atas dipan-dipan yang luar biasa bertatahkan emas dan berlian permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lalu mereka bersandar di atasnya. Ya, sambil berhadap-hadapan, bersandar di atas dipan sambil berhadapan, sambil bercengkrama. Ya, sambil bersenang-senang, sambil kipas-kipas begini, Pak. Ya, kipasnya aja emas juga, gitu kan? Itu gambaran kehidupan mereka, orang-orang yang mendapatkan Alkitab dengan tangan kanannya dan orang-orang yang dulu dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya itu, ya, wahurun ain, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang mereka tidak pernah tua, oleh anak-anak muda yang tidak pernah tua. Berapa tuh usianya? Ya, ya, bi akwabin wa abari wa ka'sim min ma'in. Yang mereka ini melayani, siapa yang dilayani? Yaitu tadi ashabul yamin, as-sabiqun as-sabiqun. Itu yang jadi yang dilayani oleh mereka, ya, oleh anak-anak muda ini. Tidak pernah muda dan tidak pernah tua, dan mereka melayani itu tadi. As-sabiqun as-sabiqun, sulat minal awalun, dan melayani fa ashabul yamini mashabul yamin. Jadi pelayan mereka. Subhanallah, Pak. Ya, jadi udah kayak raja itu, Pak. Ya, kalau di dunia ini kan raja yang dilayani oleh para selirnya, kemudian para pembantunya dan sebagainya. Semuanya di akhirat nanti, di yaumil akhir nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang beriman itu mendapat tempat, ya, dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Orang beriman dan bertakwa ini lalu dilayani oleh anak-anak muda yang tidak pernah tua. Ya, istilah kata tidak ada matinya gitu. Subhanallah, ya. Ya. Dan mereka ini tidak pernah mampu. Anak-anak muda ini nggak pernah mampu. Ya. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pernah mabuk dan tidak pernah linglung. Ya. Ya, tidak pernah mabuk, tidak pernah linglung, apalagi tidak pernah melakukan kemaksiatan. Mereka bersih semua. Yang jadi pelayan as-sabiqun as-sabiqun itu anak-anak muda yang muda seperti ini. Ya. Lalu ikhwati iman rahimakumullah, bukan hanya sekadar dilayani dengan anak-anak muda yang bersih, dengan anak muda yang tidak pernah mabuk tadi, mereka juga mendapatkan buah-buahan yang bermutu. Ya, kalau di sini buah-buahan yang bermutu apa, Pak? Yang dicari sekarang apa, Pak Irfan? Duren montong gitu ya. Nah, ya. Kalau di sana bukan hanya sekedar duren, lebih dari duren kan. Ya. Jadi pokoknya buah-buahan yang terpilih. Ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Jadi semuanya serba ada. Ya. Tidak pernah kekurangan. Kalau di sini duren ada musimnya, rambutan ada musimnya. Buah-buahan ada musimnya. Ya, walaupun dengan ada teknologi rekayasa tanaman sekarang ini dengan cara apapun, tapi tetap aja di sana mah kita nunggu aja, ada udah datang gitu. Kita baru terbuat sudah datang gitu. Ya. Subhanallah, ya, Pak, ya. Jadi gambaran tentang kehidupan, keindahan yang dialami oleh as-sabiqun as-sabiqun sullatun minal awwalun dan fa ashabul yamini ma ashabul yamin, itu gambarnya luar biasa. Ya. Wala ayunan ra'at, tidak bisa, belum pernah terpikir
dalam benak kita itu seperti apa kenikmatan di sana, seperti apa keindahannya di sana. Wala uzunun sami'at. Dan juga belum pernah kita kita mungkin pernah ke suatu tempat mendengar, oh tempat itu indah. Ya. Apa namanya kalau tempat di Papua sana, apa namanya, Raja Ampat katanya indah. Bagi yang belum pernah ke sana paling mendengar, ya, paling mendengar. Artinya sudah pernah kita dengar keindahannya, tapi di sana nggak bisa kita apa namanya, keindahan seperti apa belum pernah terdengar. Gitu. Cuman kita yakini bahwa di sini memang ada, di sana memang semuanya serba indah semua. Tentunya ketika kita berbuat kebajikan, melaksanakan perintah Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan keikhlasan kita dalam melaksanakan perintah Allah SWT, semuanya akan kita rasakan nanti. Gitu. Kemudian apa? Walahmi thairin mimma yashtahun. Ada daging-daging yang luar biasa, daging-daging burung yang subhanallah. Ya. Daging-daging yang terpilih. Ya, daging-daging yang apa yang kita mau, bermutu semua, gitu. Nah, ini apa namanya? Ada semuanya di sana. Ya. Yang tidak pernah kita dapat ke dunia, dia, kalaupun ada juga hanya sebagian kecil saja, ibaratnya partikel gitu, nggak ada artinya partikel ini. Maka jangan kecewa kita kalau kita tidak dapat daging di dunia ini, Pak. Daging apalagi sekarang daging harganya sekilo itu 175.000. Betul ya, Pak ya? Betul nggak, Pak? Betul ya? Daging 175.000. Daging sapi. Ya. Jadi, ya kalau di sana mah nggak gratis semua, insyaallah. Ya. Lalu apa? Wahurun in. Ada bidadari. Ya, ada bidadari yang mengitari kita. Ya. Kalau untuk yang laki, untuk yang perempuan kali bidadara ya, Pak ya. Ada bidadari yang senantiasa mendampingi kita, menghibur kita. Ya kan? Yang tidak membuat kita terjerumus ke dalam maksiat. Karena di sana tidak ada kemaksiatan. Ya. Ya, tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa, gitu. Ya, wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Yang matanya ibarat mutiara yang bercahaya, yang bersinar, yang menyenangkan. Ya. Ya, dengan keindahan yang luar biasa. Ya. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malu. Dan itulah balasan bagi siapa? Bagi yang tadi, dua golongan tadi. Ya. Bagi dua kelompok ini. As-sabiquna fas-sabiquna as-sabiqun sullatun minal awwalin wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dua kelompok ini. Ya. Itu balasan bagi mereka, jaza bima kanu. Dan juga di sana tidak akan pernah ada namanya perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan. Ya. Di sana mereka tidak pernah mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Ya, di dalamnya tidak ada orang-orang yang bicara. Semuanya kebaikan semuanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentunya kita selalu berupaya dengan di dunia ini bagaimana kita menyampaikan perkataan yang berbobot, yang bermutu. Makanya kalau bicara perkataan itu dikaitkan dengan keimanan, Pak.
Ya, dalam sebuah riwayat yang sudah masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, mungkin sekedar tambahan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik-baik, yang bermutu. Dan ini adalah bukti kalau kita bicara yang baik-baik, kalau kita bicara yang bermutu, yang mengandung kemaslahatan bagi umat, ini adalah bukti keimanan kita, aplikasi dari keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, buktikan bicara kita. Kenapa? Ya, kenapa? Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain juga mengatakan kepada kita, apa peringatan dari Rasulullah? Inna khotoya ibnu Adam, inna aksara khotoya ibnu Adam. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam itu filisanihi. Di lisannya, Pak. Makanya hati-hati. Sekarang bukan lisan lagi, tapi jari-jari kita ya Pak Irfan ya. Kita punya Android, posting apa di WA atau di Facebook dan segala macamnya. Nanti akan ada pertanggungjawabannya. Nah, makanya kaitan dengan lisan, keimanan itu sangat kuat sekali. Menandakan kita beriman kepada Allah sebagai seorang bertakwa. Ya, maka buktikan dengan lisan kita. Gitu. Ya. Yang didengar di surga adalah ucapan-ucapan yang mengandung kedamaian. Illa qilan salaman salama. Gitu. Ya, illa qilan salaman salama. Tidak ada perkataan yang buruk-buruk, tidak ada perkataan yang mengandung dosa, tidak ada perkataan yang mengandung kemaksiatan, tidak ada perkataan yang mengandung huru-hara, kekacauan, kecuali perkataan qilan salaman salaman, perkataan yang berbobot, yang bermutu, ya, perkataan yang mengandung kebaikan, ya. Ya, namanya juga di surganya Allah, ya, tentunya yang baik-baik yang kita dengarkan. Surga itu bukan tempat yang kotor-kotor, tapi tempat orang yang baik-baik. Gitu. Nah, kesimpulan kita dari ayat ini secara umum bahwa ayat ini masih membicarakan tentang nasib manusia di hari kiamat. Sehingga telah dijelaskan pula bahwa umat manusia ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang-orang yang paling awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjelaskan orang-orang yang awal beriman bahwa mereka adalah golongan sebagian dari orang-orang yang terdahulu yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang mereka dekat dengan Nabi. Maksudnya dari umat manusia yang paling awal masuk Islam berserta para nabi, dan segolongan kecil dari orang-orang yang ada di kemudian hari, yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Ashabul Yamin ini. Ya, mereka berhijrah, mereka beriman, berhijrah kepada Allah, berjihad di jalan Allah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Sehingga Allah menyebutkan dengan memberikan kepada mereka dengan berbagai macam kenikmatan diberikan kepada mereka. Ya, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Artinya mereka akan duduk di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya sambil bercengkrama, berhadap-hadapan sambil bersenda gurau. Walaupun ada senda guraunya, tapi tidak ada perkataan kemaksiatan. Ya. Kemudian mereka dikelilingi oleh bidadari, dilayani oleh pemuda-pemuda yang tidak pernah tua. Pemuda-pemuda yang tidak pernah tua. Nah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan potongan dari surat Al-Waqiah ini
sebagai bahan renungan buat kita semuanya, ya. Akankah kita menyia-nyiakan kehidupan kita? Kita akan satu saat akan dipanggil kepada Allah, satu kepastian. Ya. Dalam sebuah riwayat, satu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, ya, memberikan wasiat, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, lakukan apa saja, tapi ingat, engkau akan mengalami kematian. Satu kepastian di mana manusia tidak pernah lari, tidak bisa lari dari kematian. Dan kematian itu datang kepada kita, tidak mesti harus kita taubat dulu. Kan ada anak muda yang, apalagi anak muda ya, ntar taubat usia 40 tahun. Kemarin saya punya keponakan, baru usia 12 tahun, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bilang apa. Gak ada jaminan, Pak. Seperti tadi kita bilang, ibarat pohon ada buahnya. Buahnya itu nggak mudah, kalau jatuh jatuh juga. Nggak tua ya, kalau jatuh jatuh juga. Ada putik jatuh, ada kembangnya sih, sebelum dia ada kembangnya juga jatuh. Ya. Jadi kalau takdir Allah sudah memanggil datang, pasti sudah datang, nggak bisa kita tolak. Apalagi nanti hari kiamat. Ya. Oleh karena itu persiapan apa? Nah, salah satu kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecerdasan orang itu diukur sejauh mana dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Wal isti'dad liyaumir rahil. Gitu. Ya. Itu wal isti'dad liyaumir rahil. Kita nggak bisa menolak tentang itu semua. Oleh karena itu, ya, bersiap-siaplah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang takut mati? Karena tidak ada persiapan. Itu intinya di situ. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kemanapun kita akan pergi, sekalipun kita masuk ke dalam benteng-benteng yang kokoh, kita tetap akan dikejar oleh kematian. Yang ada, makin lari kita dari kematian, makin dikejar oleh kematian. Ya, tentunya kita ingin bahagia di akhirat kelak, termasuk golongan ashabul yamini ma ashabul yamin, maka bersiap-siaplah, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi itu semuanya. Itu sebagai bekal kita. Wallahu bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, mengapa surat Al-Waqiah itu menjadi sebuah amalan hati? Pada dasarnya kan di dalam konteks tafsiran itu kan menggambarkan sebuah tentang hari akhir. Dan sedangkan Al-Qari'ah dan juga Al-Haqqah itu juga menggambarkan sebuah hari akhir juga. Mengapa menjadi istimewa sekali di dalam surat Al-Waqiah itu menjadi sebuah amalan hati? Itu dalam Ustaz. Ayo, Pak Irfan, ini ada yang bisa jawab, Pak? Silakan jawab. Karena itu Rasulullah tiap hari salat subuh sering membaca surat. Ya, ya, ya. Ini pertama ya, ayat-ayat. Kalau surah Al-Qari'ah akan tetap menggambarkan hari kiamat saja. Kalau ini menggambarkan secara keseluruhan di hari kiamat itu terjadi apa? Lebih luas cakupannya. Supaya kita lebih paham, supaya lebih di samping kita memberikan peringatan kepada kita, juga memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana nanti gambaran di akhir itu ada kebahagiaan di sana, ada juga kesengsaraan di sana. Ada apa ya? Kalau di Al-Qari'ah kan cuma ancaman yang jelas ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakun. Itu kan merupakan ancaman. Sama dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan. Nah,
Artinya apa? Mungkin walau misawab. Saya belum sampai ke situ, nanti salah jawab. Tapi berkali gambarannya seperti itu. Karena ini gambarannya sangat lengkap sekali. Ya, bahkan diulang-ulang di dalam surat Al-Waqiah ini. Sehingga dia termasuk bagian dari Sabul Munjiyah. Ya, 7 ayat, 7 surat yang dianjurkan untuk dibaca berulang. Ya, 7 ayat yang dianjurkan untuk dibaca berulang. Ya, Sabul Munjiyah ya. Tapi surat Yasin tidak termasuk di dalamnya. Ya, bukan berarti tidak boleh diulang juga. Ya. Di antara surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, ada Al-Muluk dan surat Tabarok, ya, ada 7 kalau nggak salah itu. Disebut dengan Sabul Munjiyah. Ya. Nah, jadi di dalamnya kalau kita baca surat Al-Waqiah itu kan luar biasa ya. Mulai dari kemudian di pertengahan juga diulang kembali itu sama lagi. Belum lagi tentang kehidupan dunia Allah pertanyakan, ya. Yang menurunkan hujan dari langit, yang menurunkan siapa, semuanya itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya apa? Ini memberikan satu gambaran betapa luasnya jangkauan dari surah Al-Waqiah ini. Ya, sekali lagi itu. Ya, barangkali sederhana jawabannya, tapi kalau ditanya dalil secara ini secara detail ya, takut salah jawab. Nanti membingungkan kita semuanya. Ya, itu saja barangkali sebagai jawaban sementara. Mudah-mudahan nanti ada jawaban yang lebih baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kiamat sendiri ada tujuannya datangnya kapan gitu? Hah? Kiamat. Kenapa kiamat? Kapan datangnya itu ada keterangannya? Itu nggak tahu. Tapi kan ciri-cirinya ada. Ya, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat, gitu kan? Sebelum sebelum terjadi peperangan besar antara Yahudi dengan Islam misalnya kan, atau tidak akan terjadi hari kiamat, kan? Sebelum matahari terbit dari timur, matahari terbit dari barat, gitu ya. Itu kan atau seorang anak melahirkan ibunya atau gimana gitu. Nah, itu kan atau sebelum Dajjal gitu kan. Kita tahunya cirinya. Kalau ditanya kapannya ya, yang jelas katanya sih hari Jumat walau misalkan. Ya, malah takutnya salah jawab nanti. Ini masalahnya tanya sama Ustaz Ihsan ya, Ihsan Tanjung kayaknya lebih pas jawabnya. Gitu Pak. Walau bisa. Jika seorang muslim tidak percaya dengan hari akhir, status keislamannya Ya batal. Batal dong. Nah, itu kan keimanan Pak. Keimanan pada hari akhir kan. Ya kan. Salah satu dari rukun iman yang diingkari, ketika diingkari maka dia batal keimanannya. Nggak bisa itu kan rukun Islam ada rukun iman ada 6 ya. Ya. Salah satu diingkari. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabinya gitu kan. Iman kepada ketentuan dari Allah. Ketika salah satu diingkari ya batal gitu. Itu sederhana aja. Baik, saya rasa cukup ya. Pak Irfan cukup ya. Kita mohon kepada Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والفتن والمحن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.